Kamu bilang kamu baru 80 tahun, masih muda-muda. Kenapa kerjaan kecil ini saja yang bisa kamu lakukan dengan baik? Leluhur, Anda adalah tubuh dewa, kami hanya manusia biasa. Tubuh ini benar-benar tidak kuat lagi. Leluhur, saya sudah 81 tahun. Jika terus seperti ini, saya akan pergi sebelum Anda. Kalian anak muda ini memang suka makan enak dan malas bekerja. Semua alasan, lihat saya, sudah lebih dari 1000 tahun. Tubuh masih sangat kuat, hidup itu ada pada gerak. Biasanya harus lebih banyak berolahraga. Pergi, kalian semua, tebanglah pohon di belakang gunung. Saya baru-baru ini ingin membuat tempat tidur kayu baru. Wenhui, kenapa baru saja saya selesai bicara? Kamu sudah berbaring? Cepat bangun. Leluhur, ayah saya sudah 106 tahun. Biarkan dia istirahat sebentar. Baiklah, bantu dia duduk di kursi sebentar. Baiklah. Leluhur, Anda terperangkap dalam tubuh anak kecil ini. Sudah 5 tahun, kapan bisa mencapai tingkat baru? Kembali ke bentuk asli, menjadi dewa. Jika leluhur menjadi dewa, kita semua bisa menikmati kehidupan di surga, tidak perlu bekerja di sini. Tidak baik, keluarga Liu dalam bahaya. Leluhur, apa yang terjadi? Papan dewa keluarga Liu menunjukkan generasi ke-10 keluarga Liu, Liu Chuanren, dalam kondisi kritis. Anak sulung Chuanren sudah meninggal. Hanya meninggalkan seorang anak perempuan, Liu Ruyan. Dan anak kedua, Liu Zaikun, karakternya lemah. Dasar yang belum stabil, jika Chuanren meninggal, maka keluarga Liu mungkin akan bermasalah. Leluhur, bagaimana jika Anda turun gunung? Selamatkan Liu Chuanren. Saya pergi. Leluhur, kami hanya manusia biasa. Tidak seperti Anda yang memiliki kekuatan dewa, menyelamatkan orang. Itu sangat mudah bagi Anda. Anda turun gunung untuk menyelamatkan keturunan Anda, itu juga memperkuat wibawa leluhur. Benar, leluhur, teknik rahasia Anda, 3 jarum plum. Memiliki efek menghidupkan kembali, hanya dengan satu gerakan Anda. Pasti berhasil. 3 jarum plum saya sudah 100 tahun tidak digunakan. Tapi untuk keluarga Liu, saya bersedia turun gunung. Bayarkan keturunan Liu melihat kehebitan saya. Baiklah. Bagus sekali. Leluhur, akhirnya Anda bersedia turun gunung. Paman kedua, paman ketiga, bagaimana kabar kakak saya? Dokter bilang kondisinya semakin memburuk, aku khawatir. Siapa yang berani menyusun rencana jahat untuk keluarga Liu? Kakak sebagai kepala keluarga Liu. Generasi ini, semua keberuntungan dan warisan keluarga Liu ada di tangannya. Kakak tidak boleh terjadi, APA. San Tenengla, dokter terbaik di dalam dan luar negeri. Sudah dicari, tapi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya keluarga Liu dalam bahaya. Kalau saja leluhur keluarga Liu bisa turun gunung untuk menyelamatkan. APA, leluhur akan turun gunung. 5 hari lagi akan turun gunung khusus untuk mengobati kakak. Leluhur turun gunung. Kakak pasti akan selamat. Beritahu semua orang. 5 hari lagi seluruh keluarga akan menyambut leluhur. Saat itu aku dan San akan tepat waktu sampai. Ya. Kenapa kalian mendandani aku seperti ini? Leluhur, karena sekarang kan Anda masih berwujud anak kecil. Dandan seperti ini sesuai dengan gaya Anda. Oh ya, ada lagi ini. Apa lagi ini? Ini permen lollipop, anak-anak suka sekali. Aku ulangi, aku bukan anak kecil. NK, ikut kakak lu sini. Cepat bilang bye-bye sama kakek nenek, kita mau naik pesawat. Kalau ada apa-apa, hubungi kami lewat jam tangan. Ah, akhirnya leluhur pergi. Sekarang, kita bisa istirahat beberapa hari. Akhirnya bisa mengantar 039, leluhur 039, yang merepotkan itu pergi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak sanggup. Beritahu anak cucu keluarga, leluhur sudah turun gunung. APA. Leluhur akan datang. Rulong, Ada APA? Ebyo.
Ayah telepon bilang leluhur akan turun gunung sendiri untuk mengobati kakek. APA? Ini tidak boleh. Kalau kakek sembuh, pasti akan memberikan semua hartanya ke Liu Ruyan si anak perempuan itu. Lalu, kita tidak bisa mencegah leluhur datang. Cari saja orang yang berpura-pura jadi leluhur. Lagi pula kakek, hanya tinggal satu tarikan napas lagi. Kita hanya perlu menunggu sampai dia mati. Maka harta keluarga akan menjadi milik kita. Sebelum semuanya berhasil, jangan sampai Liu Ruyan merusak rencana kita, mengerti? Mengerti. Sebelum semuanya berhasil, aku pasti tidak akan membiarkannya. Bertemu kakek. Paman, katanya leluhur akan turun gunung hari ini. Leluhur sudah hampir sampai. Saat itu seluruh keluarga Liu akan hadir menyambut. Kalau kamu tidak bisa kembali dan menelantarkan leluhur, kamu akan kena marah. Paman. Bagus, leluhur turun gunung, kakek pasti akan selamat. Aku harus cepat kembali. Tidak ada yang datang menjemputku, keturunan yang tidak tahu diri ini. Hati-hati, nak. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Kebetulan, ternyata ini keturunan keluarga Liu, dan dia membawa cap emas. Ternyata ini adalah pewaris langsung leluhurku. Kalau bertemu orang lain, aku tidak berani bilang, tapi kalau bertemu leluhurku ini, kamu pasti tidak akan mati. Kamu siapa kamu? Aku adalah leluhurmu. Hei, anak kecil, kenapa kamu tidak sopan seperti ini? Di mana orang tuamu? Orang tuaku sudah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mungkin sudah bereinkarnasi puluhan kali. Anak kecil, kamu bicara omong kosong. Kalau kamu terus bertingkah seperti ini, aku akan marah, loh. Apa anak kecil, cucu langsung? Barusan kamu mengalami kecelakaan, tapi aku yang menyelamatkanmu. Ya, aku baru saja mengalami kecelakaan, mobilku terbalik dan aku pingsan. Tapi, kenapa sekarang tubuhku tidak ada luka sama sekali? Tentu saja berkat leluhurmu ini. Ah, tidak mungkin, leluhur keluarga Liu. Bagaimanapun juga sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Tidak mungkin kamu ini anak kecil. Kenapa masih tidak percaya? Heng. Kamu benar-benar leluhurku? Bagus, kakek akhirnya ada harapan. Leluhur sudah hampir tiba. Kenapa Ruyan belum datang? Leluhur turun gunung, berani menyepelekan. Tidak tahu bagaimana cucu perempuan tertua keluarga Liu ini bertindak. Tidak ada sopan santun sama sekali, leluhur turun gunung kali ini. Khusus untuk menyelamatkan ayah. Untung ada Rulong yang pergi menyambut. Kalau menunggu Liu Ruyan datang, leluhur pasti marah. Sudah, jangan bicara lagi, tunggu leluhur datang. Minta dia segera menyelamatkan ayah kita. Ayah sudah hampir tidak bisa bertahan. Ayah, ibu, leluhur sudah datang. Terlihat sangat anggun, leluhur memang luar biasa. Menyambut leluhur. Semua bangunlah. Liu Zaikun, keturunan generasi ke-11 keluarga Liu. Menghadap leluhur. Sudah, aku sudah tahu semuanya. Lu Chuanren sakit parah. Aku turun gunung kali ini khusus untuk menyelamatkannya. Ayahku sudah hampir tidak bisa bertahan, leluhur silakan. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh masuk, siapapun tidak boleh masuk. Kalau Nona Liu masuk, kita tidak bisa menghentikannya, kan? Kalian bertiga tetap di sini. Nanti kalau Liu Ruyan masuk, jangan ragu-ragu. Saya.
Berhenti, hari ini keluarga Lu Pani Rusin Penteng, hendak ide yang besar. Siapa yang berani menghalangi saya? Lihat baik-baik siapa saya. Minggir, Maaf, Nyonya Besar, Tuan Liu sudah memerintahkan. Tidak ada yang boleh masuk. Tuan Liu, saya adalah nyonya besar keluarga Liu. Biarkan saya masuk. Maaf, tidak bisa. Tidak menghargai wajah nyonya besar keluarga Liu? Kalau begitu, bagaimana dengan saya, leluhur keluarga Liu ini? Kalian tertawa apa? Dia memang leluhur keluarga Liu. Nyonya Besar, ini leluhur keluarga Liu yang kamu bilang? Kayaknya dia belum disapih ya? Tuan kedua khusus memerintahkan untuk menghentikanmu. Kamu memang datang untuk membuat onar, ya? Pakai anak kecil jadi leluhur. Nenggak kami bodoh? Biarkan saya masuk. Ring kesel bayar saya yang muras. Hati-hati. Anak kecil ini lumayan juga. Ayo. Om akan latihan denganmu. Hati-hati. Kenapa? Kekuatan anak kecil ini sebesar apa? Kalah sama anak kecil, memalukan. Bagaimana ini? Perurusan dengan anak Kessel. Kalau ini tersebar, bagaimana reputasi saya? Yang ketiga, bagaimana kalau kamu yang main? Oh, Tunggu, kalian mau apa? Nyonya Besar, saya hanya ingin bermain peta umpet dengannya. Baiklah, leluhur akan bermain dengan kalian. Leluhur, mereka bertiga adalah adik saya. Ahli bela diri yang dihormati. Tidak bisa. Saya akan cari cara lain untuk masuk. Ruyan kecil, santai. Satu tangan saja cukup. Anak kecil, banyak bicara. Lihat ini. Hati-hati. Ini. Anak Kessel, Carrie Maddie. Ini benar-benar anak kecil? Apa ini makhluk apa? Bisa mengalahkan 3 ahli dalam satu gerakan. Kalian bertiga berani berbuat onar di depan saya? Kali ini saya masih berbaik hati. Lain kali, kalian tidak akan. Seberuntung ini, cepat pergi. Masih ada siapa lagi? Menyia-nyiakan waktu leluhurku untuk menyelamatkan kakekku. Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Maaf, Nona Besar, kami tidak tahu. Ini adalah leluhur keluarga Liu, tadi keluarga Liu. Sudah membawa seorang leluhur masuk. Apa? Leluhur, bagaimana ayahku? Secara normal, peluang untuk menyelamatkannya adalah 0, tapi karena aku datang. Berarti ayahku bisa sembuh total? Peluangnya 50%. Manusia, hidup mati itu takdir, aku hanya bisa berusaha. Tidak bisa karena urusan keluarga, melanggar hukum alam, oke? Zaikun, kita semua adalah keturunan leluhur. Leluhur pasti akan berusaha menyelamatkan ayah, tapi hidup mati itu takdir. Kita juga tidak boleh terlalu memaksa leluhur. Benar, ayah, percayalah pada leluhur. Kalau begitu, mohon bantuan leluhur, tolong segera obati dia. Tidak usah buru-buru. Tapi ayahku hampir tidak bisa bertahan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Asal minum pil ini, lalu mengatur napas. Seharusnya ada efeknya. Berhenti! Kalian ingin membunuh kakek? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidakkah kamu melihat leluhur sedang mengobati kakek? Menurutku kamu yang ingin membunuh kakek. Ini palsu, dia yang asli leluhur. Liu Ruyan, apa sebenarnya niatmu? Datang mengacau saat ini, menurutku perhatianmu pada kakek palsu. Ingin membagi harta aslinya, kan? Bukan. Saat menyambut leluhur, bayanganmu saja tidak kelihatan. Sekarang kamu datang mengacau lagi, sopir truk ngapain aja? Kenapa dia sama sekali tidak ada masalah? Benar. Bagaimana kamu bisa masuk?
Di mana 3 jagoan itu? Kenapa kamu juga dibiarkan masuk? Keluarga Liu memang sudah merosot. 3 anak kecil itu masih bisa disebut jagoan? Masih ingin menghalangiku? Kamu, keturunan tidak berbakti, niat jahat, leluhur sudah datang. Tidak tahukah orang-orang yang tidak berkepentingan harus minggir? Aku. Dan kamu, bagaimana bisa keluarga Liu punya keturunan seperti kamu? Ayahmu hampir mati, kamu masih buta dan tuli. Mudah percaya pada orang jahat, menurutku kamu yang mengacau. Aku. Hemu. Kamu tidak layak mendapatkan komentarku. Selanjutnya. Yang paling jahat adalah kamu babi gendut, penuh minyak. Wajah babi, kamu berani meniru nenek moyangku? Anak kecil, bulu aja belum tumbuh, berani ngomong. Kata-kata yang sangat tidak sopan, aku adalah nenek moyang keluarga Liu. Kamu siapa sih? Kalian anak cucu yang tidak berbakti, buta mata. Sampai-sampai menganggap si gendut ini sebagai nenek moyang, aku akan menghukum kalian. Senua Berlut. Kenapa? Tekanan darahku terhadap keturunan Liu yang selalu berhasil, kok sekarang nggak mempan? Udah nggak bisa bohong lagi ya? Kirain kamu punya kemampuan asli, ternyata cuma gitu. Ruyan, kakekmu dalam keadaan kritis. Kamu malah bawa anak Castle untuk menghalangi nenek moyang menyembuhkan kakek. Apa maksudmu sebenarnya? Nenek moyang ini ahli pengobatan, turun gunung khusus untuk menyembuhkan kakek. Kamu menghalangi, jangan-jangan kamu mau membunuh kakek? Percayalah padaku, dia benar-benar nenek moyang. Kamu bilang, si bocah ini nenek moyang keluarga Liu? Lu Ruyan, kamu gila ya? Atau menganggap kami bodoh, nenek moyang. Baru saja memberikan pil kihui kepada kakekmu. Asalkan beruntung akan membaik, sekarang jangan ada yang mengganggu. Dengar nggak? Pil kihui si gendut ini. Cuma pil kesehatan biasa, nggak ada efeknya. Dia sengaja menunda waktu pengobatan. Mau membunuh Liu Chuanran. Oh, kamu anak kecil, ngerti apa? Nenek moyang kami ini, dewa hidup berumur 1000 tahun lebih. Mana mungkin mau membunuh keturunannya sendiri? Ruyan, anak kecil ini siapa sih? Paman, dia benar-benar nenek moyang. Nenek moyang ini dijemput langsung oleh Rulong. Bagaimana mungkin kamu menjemput lagi, Liu Ruyan? Kayaknya kamu memanfaatkan kakek yang selalu memanjakan kamu. Sampai jadi sombong. Sayang sekali kakek begitu baik padamu. Kamu pengkhianat. Kamu benar-benar mau membunuh kakek? Kakap. Berdebat nggak ada gunanya, kalian menganggap dia nenek moyang. Kalau pengobatannya gagal, berani bertanggung jawab? Kalian ini pembunuh, dan kamu adalah pelakunya. Kalau kamu terus menunda pengobatan, aku nggak akan baik-baik lagi. Dia penipu, mau sembuh pakai apa? Pil kesehatan? Dia nggak bisa sembuh, kamu bisa? Gampang, memang cuma aku yang bisa sembuhin. Karena aku nenek moyang yang sebenarnya. Paman, percayalah padaku, dia benar-benar nenek moyang. Benar-benar. Bagaimana mungkin kita mempercayakan nyawa kakek? Diberikan ke tangan seorang anak kecil. Ayah, menurutku, Liu Ruyan ini sudah gila mencari seorang anak kecil untuk berpura-pura sebagai leluhur. Suamiku, kamu jangan sampai percaya pada Liu Ruyan. Jika benar-benar membiarkan anak ini menyembuhkan, jangan-jangan ayah malah mati. Bagaimana kamu bisa menghadapi leluhur keluarga Liu? Jika kakek terjadi sesuatu, aku bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu bertanggung jawab? Tanggung jawab apa? Jika kakek benar-benar mati, dengan apa nyawa kakek bisa dikembalikan? Pokoknya hari ini selain leluhur, siapapun tidak boleh menyentuh kakek. Leluhur, bagaimana ini? Hanya beberapa anak muda bisa menghalangi aku. Anak kecil, turun kamu dari sana. Kamu. Leluhur. Ruyan, di mana kamu menemukan anak kecil sialan ini? Berani menghina kepala keluarga Liu, cepat pergi. Segera pergi dari sini. Paman, aku. Semuanya, lihatlah. Kakek. Ayah, kakek, jangan mati, kakek. Ruyan kecil, jangan panik, kakakmu baik-baik saja. Belum apa-apa sudah tidak ada detak jantung, anak sialan ini. Aku akan membuatmu membayar nyawa.
Paman, tunggu dulu, leluhur, kita. Tunggu apa lagi, kakekmu sudah tidak ada detak jantung. Dia biasanya sangat baik padamu. Bahkan ingin meninggalkan semua hartanya untukmu, kamu malah bekerja sama dengan anak kecil sialan ini untuk membunuh kakekmu. Kamu tidak pantas menjadi keturunan keluarga Liu. Benar, anak kecil mana bisa aku puntur. Jarumnya, semua menusuk titik kematian. Aku curiga ada yang sengaja menyakiti cucu keluarga Liu. Menyakiti keluarga Liu. Siapa yang mengajarmu? Benar, anak kecil mana bisa tahu ini? Pasti ada yang menyuruh di belakang. Tidak, bukan aku. Kalian sebenarnya mengerti cara menyembuhkan tidak? Aku tadi menggunakan teknik rahasia keluarga Liu. 3 jarum plum, hanya sementara menahan napas. Asal aku mengalirkan energi untuk membuka titik, dia bisa bangkit kembali. Kamu malah tahu teknik 3 jarum plum yang hilang dari keluarga Liu. Luangnya, untuk memperebutkan harta, kamu sudah banyak berusaha. Kalau tidak, mana mungkin anak kecil tahu teknik 3 jarum plum? Bukankah kamu yang mengajarkannya? Bicara sembarangan, jarum Sanmei itu cuma omong kosong. Keluarga Liu tidak pernah punya jarum Sanmei, benar. Kalau kamu benar-benar ingin menyembuhkan kakekku, kenapa kamu tidak langsung membuatnya sadar? Kenapa pakai cara mati lalu hidup kembali? Jelas-jelas ini cuma alasan, Liu Ruyan. Jangan kira, dengan menggunakan anak kecil untuk membunuh, kamu tidak akan bertanggung jawab secara hukum. Kamu adalah dalang sebenarnya yang membunuh kakekmu. Segera panggil polisi, tangkap dia. Dokter, bagaimana ayahku? Paman, Kamu anak durhaka, Paman. aku tidak tahu kakek akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar menyelamatkanku dengan sihir. Dia benar-benar leluhur. Masih ngeles, leluhur yang sebenarnya jelas ada di sini. Kakekmu sebenarnya bisa selamat. Karena anak kecil yang kamu bawa ini mengacau. Membunuh kakekmu, aku meskipun dokter barat. Tapi pernah belajar akupuntur selama 8 tahun. 3 titik akupuntur ini sangat aneh. Siapa yang menusuknya, dokter? Anak kecil ini yang menusuknya, sudah kubilangkan. Dia palsu, sembarangan menusuk. Dia adalah pembunuh kakekku, mana mungkin. Kamu masih kecil, tapi bisa menggunakan teknik tusuk jarum yang hebat. Dokter, bukankah 3 tusukan itu, semua di titik kematian? 3 tusukan ini, setiap tusukan tepat di titik kehidupan. Dan kekuatan serta kedalaman tusukannya, sempurna. Ini benar-benar teknik dewa, ini tidak mungkin. Kalau tusukan di titik kehidupan, kenapa kakekku mati, ini? Kakek, Ayah, bagaimana kabarmu? Kakek, akhirnya kamu sembuh. Kami hampir mati khawatir karena kamu. Ayah, selama kamu sakit, semua berkat Tulong yang selalu menjaga di sampingmu. Setiap hari merawat dengan hati-hati, badannya sampai kurus. Ibu, merawat kakek adalah kewajiban. Asalkan kakek bisa sembuh, aku menderita sedikit tidak apa-apa. Terima kasih Rulong. Are you Yan mana? kakek, aku di sini, kakek. Sekarang bagaimana perasaan tubuhmu? Aku baik-baik saja, rasanya seperti muda 10 tahun. Siapa ya orang hebat yang menyelamatkanku? Kakek, leluhur yang menyelamatkanmu. Ini leluhur. Iya, berkat leluhur yang menusuk jarum untukmu. Kamu bisa bangkit dari kematian. Cucu ke-10 keluarga Liu. Lu Chuan Ren Memberi Hormat, Capital Leluhur. Sudahlah, kamu baru sembuh dari sakit, tidak perlu bersujud. Tidak boleh. Tidak bisa membiarkan kakek percaya pada kata-kata Liu Ruyan. Lagi pula kakek belum pernah melihat leluhur yang asli, omong kosong. Kakek, jangan percaya pada kata-kata Liu Ruyan. Penyakitmu adalah leluhur yang asli yang menyembuhkan. Dan anak haram ini adalah orang yang sengaja disuruh Liu Ruyan untuk berpura-pura. Dia hanya menghalangi kami menyelamatkanmu, dia ingin membunuhmu. Ruyan, apakah yang dikatakan Rulong benar? Bukan begitu kakek, aku tidak menyuruh orang untuk berpura-pura. Meskipun dia terlihat seperti anak kecil. Tapi dia benar-benar adalah leluhur. Bodoh, jelas aku yang menggunakan pilki untuk menyelamatkan cucu. Kamu malah bilang anak kecil ini adalah leluhur, kamu. Ini adalah pengkhianatan besar. Siapa ini? Ayah. Dia adalah leluhur yang asli. Siapa ini? Ayah. Dia adalah leluhur yang asli. Bagaimana bisa ada 2 leluhur? Kakek, ini adalah leluhur yang asli. Leluhur yang mengirimkan nomor penerbangan padaku.
Aku sendiri yang menjemputnya di bandara. Leluhur ini aku temui di jalan. Di jalan, leluhur yang mulia. Bagaimana mungkin berkeliaran di jalan? Dan kamu bilang ketemu ya ketemu. Lu Arlian, kamu sembarangan mencari anak kecil untuk berpura-pura sebagai leluhur. Bukankah kamu ingin membunuh kakek dan mewarisi harta? Kalian semua cucu sangat bodoh. Aku baru saja menggunakan jarum Sanmei untuk menyelamatkan cucu. Kalian masih percaya si gemuk ini adalah leluhur? Apakah kalian tertipu atau sengaja? Kamu anak kecil, masih terus berbohong, ayahku. Diselamatkan oleh pil ki leluhur, jarum Sanmeimu. Sama sekali palsu, jarum Sanmeimu. Sama sekali palsu. Dokter, kamu bilang bisa aku punktur. Apakah kamu tahu? Apakah jarum Sanmei itu asli atau palsu? Aku kurang pandai, hanya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok. Tidak berani menilai, karena Liu Laoye sudah bangun. Maka aku akan mundur dulu. Karena aku sudah sembuh, maka siapa yang benar siapa yang salah biarlah. Kakek, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Liu Ruyan ini menghalangi kami menyelamatkanmu. Dia cuma pengen ngebunuh kamu. Aku. Ini, ayah, aku udah ngabarin paman mereka buat dateng. Pertama, buat ngerayain kamu sembuh dari sakit. Kedua, buat ngebuktiin siapa nenek moyang yang beneran. Siapa nenek moyang yang beneran. Bagus banget, tunggu aja cucu-cucu datang. Kalian bakal dipukul pantatnya. Masih ngeyel, nanti kamu si anak haram ini. Bakal lebih dari sekadar dipukul pantatnya. Oke, kita tunggu aja. Lu Chuan Yi, nenek moyang, Detang. Katanya ada yang ngeklaim jadi nenek moyang di sini. Sisit Lu Chuan Yi. Pengen lihat siapa yang berani banget. Sisit Lu Chuan Yi. Pengen lihat siapa yang berani banget. Ternyata adik datang. Maaf nggak nyambut, kakak, kamu bangun bagus banget. Zai Kun yang nelpon bilang. Di sini ada yang ngeklaim dari nenek moyang, ngobatin kamu. Sebenarnya pengen ngebunuh kamu. Keluarga Liu kita ini keluarga besar ribuan tahun, mana mungkin bisa dibohongin sama cara-cara kayak gini. Siapa sih? Paman, dia tuh, si anak haram, ini. Anak ini ngeklaim jadi nenek moyang, kakek. Walaupun anak ini ngeklaim, tapi ada yang nyuruh di belakangnya. Siapa yang nyuruh di belakangnya, aku nggak bakal biarin gitu aja. Dia tuh, Liu Ruyan. Kakek, aku. Kamu berani banget, keluarga Liu kita. Kok bisa ada anak perempuan durhaka kayak kamu? Kamu benar-benar ngebuang muka ayahmu yang udah meninggal. Ribet banget, datang langsung cerewet. Ini kan anaknya Zheng Shan. Waktu kecil aku pernah gendong kamu. Anak kecil ini nggak tahu sopan santun. Kamu berani nyebut nama ayahku, pamanku. Dia profesor di Institut Arsitektur Nasional, orang yang membangun negara. Kamu malah menghina dan meremehkannya. Kamu keterlaluan banget. Orang berbakat gimana, tetap aja bergantung sama aku, nenek moyang. Kamu si anak haram, bener-bener nggak tahu diri. Dua sepupu kakekku, mereka orang terkaya di dunia. Kamu kayak gini sama aja nyari mati. Anaknya Zheng Tin, nenek moyangku turun. Kenapa dia nggak nyembah aku? Kamu si anak kecil nggak tahu apa-apa, kamu bikin aku kesel. Tenang, aku lihat kamu udah nggak muda. Jangan sampai kamu keburu mati karena kesal. Kamu anak kecil, diamlah. Liu Ruyan, anak kecil ini. Bicara dan bertindak begitu sombong, tidak hanya berpura-pura menjadi leluhur. Tapi juga menghina kakekmu, kamu membawanya ke rumah. Membuat rumah tidak tenang, sebenarnya ingin apa? Ingin apa, tidak jelas ya? Untuk uang saja. Liu Ruyan, kamu sangat kejam. Kakek begitu menyayangimu, kamu malah ingin membunuhnya. Merebut harta keluarga, kamu. Semuanya diam. Kalian bilang aku palsu, si gemuk itu yang asli. Mari kita uji bagaimana. Anak kecil yang belum dewasa, pikir aku takut padamu? Berani berpura-pura jadi aku, hari ini pasti kamu tidak akan kembali. Leluhur, hati-hati ya. Shaorian kamu lihat 3 kali. Bagaimana aku mengalahkan mereka sampai lari tunggang langgang, si gemuk ini. Bukan lawanku sama sekali. Anak kecil, hari ini aku akan membuatmu tahu. Siapa sebenarnya leluhur yang asli?
Apa yang terjadi ini? Leluhur ini kenapa? Tidak mungkin. Bahkan tidak bisa mengangkat anak kecil. Mungkinkah si gemuk ini leluhur palsu? Tapi, bagaimana mungkin leluhur adalah anak kecil? Benar, ini tidak mungkin. Kenapa anak kecil ini begitu berat? Si gemuk, sekarang giliranku. Sudah tua, tendang beberapa kali sudah lelah, ambilkan aku air. Siap. Leluhur. Terima kasih. Leluhur. Kamu baik-baik saja? Kamu bangun, aku akan memberimu uang tambahan. Uang tambahan. Aku kan juara angkat besi. Fisikku masih kuat, Tuan Liu. Kamu bilang akan memberiku uang tambahan, jangan ingkar ya. Jangan banyak bicara. Cepat kembali dan terus pukul dia, jangan banyak bicara. Cepat kembali dan terus pukul dia. Anak kecil, aku sudah berlatih bertahun-tahun. Tidak seperti kamu yang hanya manusia biasa. Hanya dengan beberapa tendanganmu. Tidak akan melukai aku, kita leluhur. Tidak akan menghitung dengan anak kecil sepertimu. Agar tidak dibilang kami yang besar menindas yang kecil. Leluhur memang bukan orang biasa. Sudah begini masih bisa berdiri, seperti tidak ada apa-apa. Sungguh luar biasa. Ternyata kamu yang gendut ini, tubuhnya masih cukup kuat. Kalau begitu, aku akan serius sekarang. Lihat tinjuku. Leluhur. Baguslah kamu anak haram ini, leluhur kita. Awalnya tidak ingin berkelahi, tapi kamu terus memaksa. Bahkan sampai melukai leluhur, hari ini harus memberi pelajaran. Bagaimana keluarga Liu bisa dihormati? Mata kamu buta ya? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kakek kedua, kalian semua lihat kan? Leluhur ini berhati lembut, awalnya tidak ingin berkelahi. Anak kecil yang tidak tahu diri ini. Bahkan sampai melukai leluhur. Liu Ruyan, dari mana kamu bawa anak liar ini? Berani sekali, sampai berani melukai leluhur. Hari ini harus memberi pelajaran. Bagaimana muka keluarga Liu? Ayo, adik kedua. Masalah ini belum jelas, kamu. Jangan dulu, kakak, ini belum jelas? Walaupun ayah Liu Ruyan sudah meninggal. Kamu terlalu berat sebelah, lihat. Kamu sudah memanjakannya sampai seperti apa, aku. Kakek kedua, dia benar-benar leluhur. Sebelumnya aku kecelakaan, dia yang menyelamatkanku. Dan setelah itu kakek bisa bangun. Semua berkat teknik San Mei-zen-nya. San Mei-zen, bukankah itu teknik leluhur? Bagaimana kamu bisa? Omong kosong, akulah leluhur yang sebenarnya, kalau bukan aku siapa lagi? Omong kosong, akulah leluhur yang sebenarnya, kalau bukan aku siapa lagi? Tidak mungkin, kakek kedua. Jangan tertipu olehnya, kakek jelas-jelas leluhur. Dislamakan dengan Hui Chidan, APA San Mei-zen ITU? Itu hanya kabar burung, tidak ada yang pernah melihatnya. Benar paman kedua, San Mei-zen ini, bahkan nenek moyang tidak tahu. Mungkin ini hanya cerita lucu, dan anak ini bilang. Dia bisa San Mei-zen. Aku tahu, ada orang yang menganggap cerita lucu ini serius. Lalu mengajari anak kecil ini San Mei-zen, malah jadi kacau. Bukan begitu, aku benar-benar ingin menyelamatkan kakek. Sama sekali tidak berniat menyakiti kakek. Omong kosong, kamu berharap kakek mati, supaya bisa mewarisi harta. Tidak. Kamu bahkan tidak sabar menunggu saat ini. Liu Ruyan, kamu benar-benar kejam. Aku tidak. Sebelum kakakku meninggal, dia menitipkanmu padaku. Aku seperti ayahmu, hari ini aku akan menggantikan ayah dan ibumu yang sudah meninggal. Memberi pelajaran yang baik pada anak durhaka ini. Kamu anak haram, lepaskan aku atau aku akan memukulmu juga.
Suamiku, kamu baik-baik saja? Camel. Ini sudah keterlaluan. Ayah, kalau ayah tidak mengendalikan Lurian menyuruh anak haram ini, nanti mungkin dia berani memukul dan memarahi ayah juga. Aku sangat marah. Aku akan menelepon cucu-cucu di gunung. Kalian akan dihukum dengan hukum keluarga. Tunggu saja pantat kalian dipukul. Halo. Jingshan dan Jingten? Siapa? Aku tidak bisa mendengar. Halo, kalian bisa mendengar? Kamu bilang cari siapa? Bicara. Halo. Barang jelek apa ini? Katanya bisa menghubungi mereka kalau ada masalah. Telinga ayahmu ini semakin parah. Suatu hari pergi ke rumah sakit saja. Sudah berumur 100 tahun lebih, tidak bisa mendengar ya sudah. Tidak mengganggu urusan. Tidak bisa, aku mau tidur. Pijat ini sangat nyaman. Aku juga tidur sebentar. Cukup. Kamu jangan main sandiwara lagi. Liu Yan, kamu menyuruh orang untuk berpura-pura sebagai leluhur. Ingin membahayakan kakekmu, bahkan menyuruh orang melukai leluhur. Kamu melakukan hal yang sangat tidak pantas. Hari ini kamu harus diusir dari keluarga, dihapus dari silsilah keluarga. Percayalah padaku, dia benar-benar leluhur. Aku sudah melihat kemampuannya, dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Ruyan, apakah kamu punya cara lain? Untuk membuktikan bahwa anak yang kamu bawa adalah leluhur asli? Aku. Dia tidak bisa membuktikannya, karena anak haram ini bukan leluhur sama sekali. Segera sampaikan. Hapus Liu Ruyan dari silsilah keluarga. Dan anak haram ini melukai leluhur. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Dan anak haram ini melukai leluhur. Aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Liu Ruyan, mulai hari ini, kamu tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Liu. Segera keluar dari keluarga Liu. Kakek kedua. Aku tidak pernah berniat membahayakan kakek. Aku membawa leluhur hanya untuk menyelamatkan kakek. Masih berkilah, sekarang kamu bukan lagi anggota keluarga Liu. Keluarkan saham grup Liu. Cicit kecil, ternyata kamu punya niat jahat. Hanya untuk harta keluarga Liu. Kamu anak haram, apa yang kamu bicarakan? Lagi pula ini urusan keluarga Liu. Apa hubungannya denganmu? Keluarga Liu adalah hasil jerih payahku. Ini masih tidak ada hubungannya denganku. Anak kecil, kalau kamu masih bicara sembarangan, aku akan merobek mulutmu. Ruyan, lihatlah situasi ini. Asalkan kamu menyerahkan saham keluarga Liu, kamu bisa menghindari situasi memalukan ini. Ini juga demi nama baik keluarga Liu. Saham itu diberikan ayahku padaku, kenapa aku harus memberikannya padamu? Kamu tidak dengar apa yang dikatakan kakek kedua? Kamu bukan lagi anggota keluarga Liu. Serahkan. Serahkan sekarang. Kakak. Serian, serahkan sekarang. Kakak. Ruyan, masalah ini belum jelas. Kalian sudah mendesak seperti ini. Apakah kalian lupa ajaran keluarga Liu? Ada cinta, ada kepercayaan, ada kebaikan, ada tanggung jawab. Kamu tahu ajaran keluarga Liu? Kalian keturunan buta, percaya pada fitnah. Mengabaikan ikatan keluarga, mana cinta, kepercayaan, kebaikan, tanggung jawab, kehormatan. Ruyan kecil, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh menghapus namamu dari silsilah keluarga. Kalau masih ada yang berani berteriak, aku akan memberinya pelajaran. Siapa yang berani memberi pelajaran pada anggota keluarga Liu? Berani sekali. Siapa yang berani memberi pelajaran pada anggota keluarga Liu? Berani sekali. Kakak sepupu, akhirnya kamu datang, sebenarnya. Berani menyamar sebagai leluhur, anak kecil ini. Dia tidak hanya menyamar sebagai leluhur, tapi juga menghina kakek kedua. Dan keluarga Liu, dari mana anak ini? Apa kamu tahu? Leluhur adalah yang tertinggi dalam keluarga Liu, yang paling dihormati. Kamu berani menyamar sebagai dia, apakah kamu mencari mati? Bagus, tidak menyangka di usia muda. Kamu sudah memiliki kemampuan seperti ini, ternyata keluarga Liu. Tidak semuanya tidak berguna. Omong kosong. Kakak sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di kota Yun. Dan juga komandan keamanan kota, seluruh keamanan kota Yun. Adalah tanggung jawab kakak sepupuku, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kamu cucu kecil ini, memintaku berlutut dan minta maaf. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Anak kecil, jangan terlalu sombong, keluarga Liu memiliki sejarah 1000 tahun. Kekuatan yang ada sekarang, semua adalah pemberian leluhur. Berani menyamar sebagai dia, percaya tidak aku akan memasukkannya ke neraka tanpa batas. Sebagai contoh, percaya tidak aku akan memasukkannya ke neraka tanpa batas. Sebagai contoh, neraka tanpa batas adalah neraka yang paling kejam. Katanya, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Anak kecil, kalau kamu minta maaf sekarang, masih bisa memberimu kesempatan.
Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menganiaya anak kecil. Kakek kedua, kakak sepupu, masalah ini belum terbukti. Bagaimana bisa langsung menyimpulkan? Lagi pula, dalam pertandingan tadi, jelas leluhur yang menang. Awalnya aku melihatnya sebagai anak kecil, aku tidak tega untuk bertindak. Anak ini menyergapku, jadi aku sedikit kalah. Benar, semua orang pikirkan, leluhur. Bagaimana mungkin ini anak kecil? Anak sialan ini pasti dimanfaatkan oleh orang yang punya niat jahat. Datang ke sini hanya untuk menipu. Kakek, percayalah padaku. Aku pasti tidak akan menyuruh orang untuk menyakitimu. Dia adalah leluhur kita. Begini saja, di sini hanya Rukian yang punya kemampuan ini. Bisa berkomunikasi dengan leluhur kita dengan bebas. Rukian, tanyakan pada leluhur, biarkan mereka membuktikan. Siapa sebenarnya leluhur kita, ya? Leluhur tidak ada, hari-hari ini sangat nyaman. Beberapa hari lalu, kerja banyak, sampai aku lelah. Punggungku sampai tidak bisa lurus. Kalau leluhur tidak pernah kembali. Jangan ngomong sembarangan, kalau leluhur tahu. Kita berdua selesai. Telepon dari Cicit Liu Rukian. Jangan-jangan leluhur ada masalah. Aku mengerti, pasti mereka menyuruh kita untuk menjemput leluhur kembali. Leluhur akan segera kembali. Hari-hari baik kita akan berakhir. Apa yang kamu lakukan? Anggap saja tidak menerima, biarkan para cicit itu merawat leluhur beberapa hari lagi, kita juga bisa menikmati beberapa hari lagi. Waktu bahagia. Benar juga. TAPI. Kalau memang tidak tenang, biarkan anakku Liu Chuanwen yang periksa. Dia kan orang terkaya di kota Yun, juga Taipan Top. Juga orang dengan generasi tertinggi di keluarga Liu. Benar, dengan dia, meskipun leluhur membuat langit bolong, Chuanwen bisa menyelesaikannya. Tunggu, biarkan aku kirim foto leluhur dulu. Agar dia tidak salah kenal karena matanya rabun. Ibu, kalau anak ini benar-benar leluhur bagaimana? Bagaimana mungkin leluhur adalah anak kecil? Sekarang kita manfaatkan anak ini untuk menghancurkan Liu Ruyan nanti saat benar-benar minta maaf pada leluhur. Kita bilang saja tidak tahu apa-apa. Semuanya karena tertipu oleh si gendut ini. Kamu, hadapi masalah dengan tenang, nanti saat benar-benar terjadi. Kita serahkan semuanya pada si gendut ini, kan selesai. Rukian bagaimana? Apa kata leluhur? Leluhur tidak angkat telepon. Sepertinya, para keturunan di Gunung Tian hidupnya senang. Aku sebagai leluhur di bawah ini dihina dan dipermalukan. Tidak ada yang peduli, pulang, semuanya akan kuhukum. Anak kecil yang bodoh, jangan terlalu sombong, jangan kira aku tidak bisa menelepon. Tidak bisa membongkar kamu yang berpura-pura. Ayo, bawakan pedang. Pedang ini bernama pedang Tiangang. Ditempa dari logam mistis di luar langit dan bumi. Meski terlihat hanya 1 meter, beratnya ribuan kilo. Ini bukan pedang Tiangang milikku dulu, kan? Sudah ratusan tahun tidak bertemu. Masih tetap tajam seperti dulu. Untuk membuktikannya sangat mudah, pedang ini. Hanya leluhur sejati yang bisa mengangkatnya dengan 1 tangan. Kalian berdua coba sekarang, siapa yang bisa mengangkatnya? Dialah leluhur sejati keluarga Liu. Pedang saja, seberapa beratnya? Tubuhku ini 300 kilo. Bukan hasil makin SIA, pedang hasil ini. Tidak bisa menghalangi leluhur ini. Ayo, leluhur. Leluhur adalah yang tertinggi di keluarga Liu, tinggal selangkah lagi menjadi dewa. Pasti tidak masalah. Bergerak. Leluhur dengan kekuatan sendiri, berhasil mengangkat pedang Tiangang. Si gendut, kau menggunakan kekuatan kasar, hanya akan melukai organ dalam. Hati-hati pembuluh darahmu pecah dan mati. Anak kecil, kamu. Bajingan kecil, pedang Tiangang ini beratnya ribuan kilo. Leluhur mengangkatnya sendiri. Cukup membuktikan leluhur bukan manusia biasa. Kamu bicara sembarangan di sini, apa kamu bisa mengangkatnya? Pedang Tiangang kecil, aku mainkan dengan santai. Masih membual, anak kecil, kalau kamu benar-benar bisa mengangkat pedang ini. Seluruh keluarga Liu bisa berlutut padamu. Ini katamu ya? Aku bilang, bagaimana? Ayo.
Bajingan kecil. Aku menyarankanmu, jangan terlalu memaksakan diri kalau terjadi sesuatu. Kami tidak bertanggung jawab. Akhirnya terungkap juga, kali ini kamu bajingan kecil. Masih bisa keras kepala? Ayah, lihatlah, anak ini ternyata palsu. Liu Ruyan yang menyuruhnya untuk mengacau. Mengaku sebagai leluhur keluarga Liu, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kakak, keluarga Liu tidak bisa menerima keturunan yang melawan surga ini, jika kamu tidak tega. Aku bisa menggantikanmu, mengusir keturunan yang sombong dan tidak sopan ini. Keluar dari keluarga Liu. Ruyan, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat jelaskan pada semua orang, kakek. Dia benar-benar menggunakan sihir menyelamatkan Kuhai ini. Dia benar-benar leluhur. Aku lupa, pedang Tiangang ini kuberi sedikit sihir. Orang biasa sulit mengangkatnya. Dia bahkan bisa mengangkat pedang Tiangang dengan begitu mudah. Tadi si gendut itu sampai muntah darah. Dia anak kecil, tapi bisa mengangkatnya tanpa susah payah. Apakah dia benar-benar leluhur kita? Leluhur keluarga Liu adalah anak kecil? Ini terlalu konyol. Dulu, aku takut kalian para keturunan akan merusak pedang Tianggangku, jadi aku memberinya sedikit kekuatan magis. Membuatnya seberat 1000 kati. Tapi tadi aku sudah menghilangkannya. Sekarang siapapun bisa mengangkatnya dengan mudah. Ini tidak mungkin. Tentu saja mungkin, menghilangkan kekuatan magis bukan masalah besar bagiku. Karena, aku adalah leluhur keluarga Liu yang sebenarnya. Omong kosong, aku yang menghilangkan kekuatan magis itu dengan tenaga dalamku sendiri. Sampai aku terluka, kamu anak kecil. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa mengangkat pedang ini? Jadi maksudmu, kamu yang menghilangkan kekuatan magis pedang ini? Ini anak kecil, hanya berpura-pura saja. Baiklah, kalau kamu bilang kamu yang menghilangkan kekuatan magis, maka hilangkan sekali lagi. Anda halangkan sekali lagi, tunjukkan pada anak kecil ini. Bisa sedikit ilmu hitam sudah sombong. Benar-benar tidak menghargai keluarga Liu, leluhur. Anda harus meluruskan ini. Leluhur, beri dia pelajaran. Hari ini aku akan membuatmu, anak kecil, tercengang. Bagaimana bisa seperti ini? Aku sudah hidup 1000 tahun, pedang ini adalah buatanku. Aku bisa memberinya kekuatan magis atau menghilangkannya sesuka hati. Jangan percaya padanya, ini pasti ilmu hitam anak kecil. Anak kecil ini pasti bisa ilmu hitam, kalau tidak. Bagaimana mungkin anak kecil bisa mengangkat pedang Tiangang? Ruyan juga pasti kamu yang mempesonanya dengan ilmu hitam, kan? Apa maksudmu sebenarnya? Bisa menggunakan cara yang begitu rendah. Menghina leluhur keluarga Liu, apakah kamu pikir keluarga Liu tidak ada orangnya? Berani sekali, Ruqian. Kamu harus memberi pelajaran pada anak kecil ini. Untuk memulihkan kehormatan keluarga Liu. Sepupuku adalah dewa perang nomor 1 di kota Yun. Tinjunya bisa mengguncang gunung dan bumi. Anak kecil, kamu sudah mati. Tidak mungkin, dia bisa menahan pukulan apiku. Mati saja. Sepupuku Ruqian marah. Anak kecil, kali ini kamu pasti mati. Pukulan api Ruqian tak terkalahkan di dunia ini. Lihat, anak kecil ini masih berani sombong. Leluhur, hati-hati. Pukulan API ku. Cucu kecilmu, kemampuanmu memang bagus, tapi untuk melawanku, kamu masih perlu berlatih ratusan tahun lagi. Sihen, kamu berani menyamar sebagai leluhur keluarga Liu. Dan berkali-kali melukai para sesepuh keluarga Liu. Bahkan jika kamu membunuh seluruh keluarga Liu tidak akan pernah tunduk padamu. Aku sudah memanggil 3 ahli dari kota Yun, termasuk kakak sepupuku Ruqian. 1 orang sulit melawan kekuatan setanmu, aku tidak percaya 3 ahli tidak bisa mengalahkanmu. 3 ahli, keluarlah. Kamu, kenapa kalian bisa seperti ini? Aku ditabrak anak kecil. Kecelakaan, tapi aku baik-baik saja. Tidak APA, sekerla. Hari ini, aku ingin kalian menyelesaikan si brengsek kecil ini. Jika berhasil, masing-masing kalian dapat 10 juta.
Baik Tuan Liu, siapa yang harus kami hadapi? Yaitu si setan ini. Hai, ketemu lagi. Hei istri, kamu mau melahirkan? Oke, aku segera sampai. Tuan Liu, istriku mau melahirkan anak kedua. Aku harus segera ke rumah sakit. Tuan Liu, urusan ini kita bicarakan lain kali ya. Oh ya, istriku juga mau melahirkan anak kedua, aku juga harus ke rumah sakit. Istri dia melahirkan anak kedua, kamu mau ngapain? Kita bersaudara, istrinya adalah istriku. Aku juga harus ke rumah sakit. Jangan bilang, istri kalian bertiga adalah satu orang? Tentu tidak, tadi kamu dengar. Mereka melahirkan anak kedua, aku anak pertama. Ayo, sampai jumpa. Dadah. Kalian anak-anak muda ini, sudahlah. Aku malas memikirkan masa lalu. Sekarang sebagai leluhur, aku perintahkan kalian. Buang si gendut ini keluar. Kamu si brengsek, meski ilmu setanmu kuat. Kami tidak akan mengakuimu. Benar, keturunan keluarga Liu adalah orang yang punya harga diri. Kalau kamu mau, bunuh saja kami semua. Anak kecil, entah kamu yang menyelamatkanku atau tidak. Tapi leluhur keluarga Liu bukan sembarangan bisa disamar. Sekarang aku bisa memberimu kesempatan, jika kamu berani bicara sembarangan lagi. Bagaimana keluarga Liu bisa punya keturunan? Bodoh seperti babi ini? Aku kesal sekali. Leluhur, mungkin Anda bisa istirahat dulu. Lagi pula penyakit kakek sudah sembuh. Kenapa? Takut ketahuan? Tidak bisa berpura-pura lagi. Menyamar sebagai leluhur, memfitnah sesepuh keluarga Liu, lalu mau kabur. Lalu kalian mau apa lagi? Suruh si brengsek ini langsung berlutut dan minta maaf. Kamu yakin mau aku berlutut untuk kalian? Bukankah kamu seharusnya berlutut? Aku bisa berlutut, tapi takut kalian tidak sanggup menerimanya. Anak kecil, lebih baik kamu segera berlutut dan minta maaf, kalau tidak, kamu dan Liu Ruyan tidak akan berakhir baik. Kurang ajar. Itu paman ketiga datang, kakek ketiga. Paman ketiga, adik ketiga, kenapa kamu datang? Apakah kamu tahu ada orang yang mengaku sebagai leluhur, datang untuk meminta pertanggungjawaban? Sepertinya masalah ini sudah sampai ke atas. Dia datang untuk membuktikan identitas leluhur. Ini adalah situasi saat ini. Orang dengan generasi tertinggi di keluarga Liu, Lu Chuanwen, adalah orang terkaya yang kekayaannya setara dengan total kekayaan 100 orang terkaya di dunia. Seluruh perekonomian kota Yun dikendalikan olehnya. Keluarga Liu memang keluarga besar yang sudah ada selama ribuan tahun. Semua adalah orang-orang terbaik. Kakek ketiga, kenapa kamu datang? Tadi kamu suruh siapa berlutut? Anak kecil ini, dia tidak hanya mengaku sebagai leluhur, tapi juga menghina keluarga Liu, makanya aku kurang ajar. Paman ketiga, kenapa kamu melakukan ini? Anak ini berbicara sembarangan, mengaku sebagai leluhur. Kami hanya ingin menjaga nama baik keluarga Liu. Makanya kami menghukumnya. Benar paman ketiga, jangan-jangan kamu terkena sihir. Kakek ketiga, sebenarnya kamu kenapa? Cucu kecil, kamu datang. Seharusnya kamu yang membenarkan kekacauan ini. Kenapa tiba-tiba mulai berkelahi? Siapa kamu? Aku adalah leluhur keluarga Liu. Cucu kecil, lihat aku masih tidak mau menyembah. Cucu kecil ini berani memukulku, benar-benar tidak tahu aturan. Adik ketiga, ini leluhur, kenapa kamu, kakek ketiga? Ini adalah leluhur keluarga Liu yang paling dihormati. Kenapa kamu berani memukulnya? Kalian tunggu saja, nanti aku akan menghitung dengan kalian. Anak dari Liu Shengtin di keluarga Liu. Liu Chuanwen menghadap leluhur. Ini bukan anaknya Shengtin ya? Beberapa hari yang lalu di gunung masih membicarakanmu. Ternyata kamu sudah besar, paman ketiga malah. Malah berlutut pada anak kecil ini. Jangan-jangan anak kecil ini benar-benar leluhur. Sudah kukatakan Ruyan tidak mungkin akan menyakitiku. Karena kebenaran sudah terungkap, aku jadi tenang. Paman ketiga, dialah leluhur yang sebenarnya. Paman ketiga, leluhur selalu bersembunyi di gunung, tidak pernah muncul. Jangan-jangan kamu salah. Ibuku dari Gunung Tian khusus mengirim foto leluhur. Bagaimana bisa salah? Leluhur turun gunung, banyak cucu yang kurang sopan. Ini kesalahan Chuanwen, mohon leluhur menghukum. Leluhur, kami tidak tahu, mohon leluhur menghukum.
Leluhur, cucu sisit tadi telah bersalah. Mohon maafkan cucu sisit. Sudahlah yang tidak tahu tidak bersalah. Cucu cicit yang tidak tahu diri ini. Cukup diberi hukuman ringan saja, semuanya bangunlah. Tapi, si gendut ini berpura-pura menjadi aku, cucu cicit. Kamu tahu harus bagaimana? Leluhur, aku tidak sengaja berpura-pura menjadi kamu. Ada yang menyuruhku, baru aku berpura-pura. Disuruh oleh siapa? Siapa yang berani? Katakan. Dasar bajingan, kamu berani menipuku. Tuan Liu, kamu tidak bisa Liu saja melupakan orang. Tuan Liu, apa maksudnya ini? Tuan Liu yang menyuruhku berpura-pura menjadi leluhur. Dia bilang kalau dia yang datang, bisa mendapatkan harta keluarga Liu, lalu akan memberiku 10 juta. Dasar anak setan, aku akan memukulmu. Si gendut ini jelas-jelas memfitnah anakku. Kenapa kamu tidak bertanya dulu, langsung mau memukul anak? Masih perlu ditanya? Sudah ada yang mengaku. Leluhur, ini semua salahku, aku tidak bisa mendidik anak dengan baik. Hari ini, aku akan mengusir anak setan ini dari keluarga Liu. Mulai sekarang, dia tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Liu. Ayah, waktu itu aku terpengaruh. Ayah, aku salah. Kamu menyuruh orang berpura-pura menjadi aku, hanya untuk membahayakan cucu cicitku. Kamu tidak pantas menjadi anggota keluarga Liu. Chuan Ren ini kikimu. Kamu bilang bagaimana harus menanganinya? Kakek, aku salah, maafkan aku. Karena leluhur ada di sini. Semuanya terserah leluhur. Zai Kundulong adalah anak kandungmu. Kamu selamatkan dia. Semua ini karena kamu memanjakannya, sampai dia jadi seperti ini. Melakukan hal yang begitu tidak tahu diri, hari ini leluhur ada di sini. Tidak ada yang bisa menolongnya. Hari ini aku akan memasukkan kalian ke neraka abadi, kemari. Siapa yang berani? Benar-benar pertunjukan yang bagus, tidak menyangka. Keluarga Liu begitu kejam terhadap keturunannya sendiri. Begitu saja dimasukkan ke neraka abadi. Bukankah ini terlalu tidak manusiawi? Siapa kamu? Berani ikut campur urusan keluarga Liu? Fuyantao dari keluarga Fu di Nancheng. Keluarga Fu. Hari ini aku akan bilang, siapa yang dihukum keluarga Liu. Kami keluarga Fu akan melindunginya. Mulut besar sekali. Tidak tahukah kamu keluarga Liu di kota Yu ini, seberapa tinggi kedudukannya? Berani membuat keributan di sini, orang yang tidak tahu diri. Benar-benar mencari mati. Kakak sepupu, kamu baik-baik saja? Bisa dengan mudah menahan pukulan panas yang membara. Anak orang kaya ini sebenarnya siapa sih? Ruchian Sipat hendakin mereka. Seperti belalang melawan roda. Kamu ini siapa sih dalam keluarga Liu kami? Mau apa sih? Serangannya kejam sekali. Apa kamu mau membunuh? Keluarga Fu dari Nancheng, kenapa belum pernah dengar? Baiklah, hari ini biar keluarga Liu kalian lihat. Kekuatan keluarga Fu kami. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Siapa orang ini? Kekuatannya sebanding dengan leluhur kami. Aku terbatas oleh tubuh anak-anak ini sekarang. Hanya bisa mengeluarkan 30% dari kekuatan asliku. Ternyata bukan lawannya. Leluhur keluarga Liu kalian juga biasa saja. Bukan tandinganku, membosankan. Aku umumkan mulai hari ini. Dunia ini akan diatur oleh keluarga Fu kami, termasuk keluarga Liu kalian. Kamu ini siapa sih? Berani mengacau di keluarga Liu kami? Ini. Liu Chengfeng, kamu menghancurkan warisan ratusan tahun keluarga Fu kami. Hanya untuk menyelesaikan jalanmu menuju dewa. Aku lebih baik mati, daripada membiarkanmu berhasil. Keluarga Fu membantu kejahatan, demi kepentingan keluarga. Bahkan bersekongkol dengan pihak asing, leluhurku hanya ingin memperbaiki keadaan, menjaga keadilan. Kebetulan, aku sedang mencari leluhur kalian, Fu Xinian.
Tanya-tanya, bagaimana dia mendidik keturunan kalian? Fu Xingyan si tua itu. Sudah lama tidak peduli dengan dunia, apa yang bisa dia lakukan padaku? Keluarga Fu tidak menghormati leluhur, padahal aku telah membagikan berkah keluarga Liu kepada kalian. Kalau bukan karena Fu Xingyan si tua itu, menggabungkan keluarga Fu kami sebagai cabang keluarga Liu, keluarga Fu kami tidak akan sampai tidak bisa kembali ke asal. Keluarga Fu kami tidak akan menyerah begitu saja. Apapun caranya. Keluarga Fu kami pasti akan mengalahkan keluarga Liu kalian, biar kalian tahu. Keluarga Fu kamilah keluarga terbesar di dunia ini. Ternyata kamu keturunan Fu Xingyan. Kamu bilang dari dulu, aku masih kenal dengannya. Kakek buyutku adalah Fu Wei. Pyukin Fu Xingyan. Lihatlah kamu, masih muda tapi temperamennya besar. Kamu tenanglah. Kamu suruh aku tenang, keluarga Liu dulu menghancurkan keluarga Fu kami. Warisan ratusan tahun hancur, hampir punah. Sekarang kami baru bisa bangkit kembali. Kamu tahu apa? Wasiat leluhur keluarga Fu kami? Hancurkan keluarga Liu, balas dendam untuk keluarga Fu kami. Maka saya akan melihat bagaimana keluarga Fu membalas dendam pada keluarga Liu. Tidak masalah. Ini adalah Liu Rulong kalian. Yang menggadaikan 20% saham grup Liu kalian. Serta rumah besar keluarga Liu ini. Kamu, anak durhaka ini. Are you long? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat jelaskan pada semua orang. Semua ini karena kakek. Kamu menyerahkan grup kepada Liu Ruyan untuk dikelola. Saya tahu saya tidak hanya herhan lagi. Seorang teman membawa saya berjudi di seberang laut, katanya bisa untung besar. Tapi siapa tahu nasib saya buruk. Semakin banyak kalah, kamu. Liu Rulong meminjam 70 miliar dari saya. Jika uang ini tidak bisa dikembalikan, maka saya akan menyita 10% saham ini, serta rumah ini. Hanya 70 miliar saja, apakah keluarga Liu tidak mampu membayarnya? Kamu terlalu meremehkan keluarga Liu. Keturunan keluarga Liu tersebar di seluruh dunia, apalagi 70 miliar. Bahkan 7 triliun pun hanya seperti setetes air di lautan. Saya tahu, uang ini bagi kalian. Hanya seperti setetes air di lautan, sama sekali tidak bisa menjatuhkan keluarga Liu. Tapi bagaimana dengan ini? Ini adalah surat pernikahan yang ditulis sendiri oleh leluhur keluarga Liu untuk keluarga Fu. Di atasnya tertulis jelas. Menikahkan keturunan langsung generasi ke-12 keluarga Liu dengan keluarga Fu. Kain ini selalu saya jaga sesuai dengan wasiat leluhur. Saya menyimpannya di brankas, bagaimana ini bisa ada di tanganmu? Kamu. Ini adalah pencuri dalam rumah yang sulit dihindari. Kain ini adalah pemberian nenek moyang, artinya, siapapun tidak bisa membatalkan perjanjian pernikahan ini. Gadis kecil, kamu baik-baik saja? Kebetulan, ternyata ini adalah keturunan keluarga Liu, bahkan memiliki cap emas. Ternyata ini adalah pewaris langsung leluhur saya. Tidak, pewaris keluarga Liu hanya bisa menikah, tidak bisa dinikahkan. Jika tidak, akan kehilangan keberuntungan keluarga Liu selama ribuan tahun, tapi tidak disangka. Pewaris langsung ini ternyata adalah Ruyan kecil. Dia hanya bisa menerima menantu, tidak bisa menikah. Jika tidak menikah, keluarga Liu akan menghadapi bencana besar. Saat itu, keluarga Liu akan hancur total. Leluhur ini juga akan terpecah dan hilang selamanya. Menikahkan Liu Ruyan. Keluarga Liu hanya akan kehilangan sedikit keberuntungan. Keluarga Fu akan memberikan berkah pada kalian 3 hari lagi. Saya akan datang untuk menjemput Liu Ruyan. Saat itu, hutangmu tidak perlu dibayar. Karena semua milik keluarga Liu akan menjadi milik keluarga Fu. Leluhur, apakah surat pernikahan itu benar-benar ditulis oleh Anda sendiri? Leluhur, apakah bencana langit yang disebut Fuyantao ini benar? Tapi keluarga Liu dan Fu memiliki hubungan yang baik selama ini. Bagaimana mungkin pernikahan ini dijanjikan? Ini semua kesalahanku dulu. Fu Xingyan, generasi muda, memory format capital leluhur keluarga Liu. Keluarga Fu adalah menantumu, bukan?
Keturunan dari garis keluarga Jia, apakah Anda masih ingat? Seorang keturunan dari keluarga luar, apa yang Anda inginkan dariku? Sebenarnya, saya juga bisa dianggap sebagai keturunan jauh Anda, kali ini saya datang. Berharap leluhur bisa membantu keluarga Fu, mari kita dengarkan. Keluarga Fu berasal dari istri selir, keturunan tidak diakui secara resmi. Tanpa perlindungan leluhur, kami hidup dalam kemiskinan, harap leluhur bisa memasukkan keluarga Fu ke dalam cabang keluarga Liu. Berbagi sedikit keberuntungan dengan kami, kalian bukan keluarga resmi Liu. Bagaimana mungkin aku melindungi kalian? Lalu, bisakah leluhur menikahkan keluarga Liu dan Fu, sehingga keluarga Fu bisa mendapatkan sedikit keberuntungan? Begini saja, pernikahan keluarga Liu sudah ditentukan baru-baru ini. Mungkin harus menunggu 800 tahun lagi, 800 tahun kemudian. Sekarang keluarga Fu sedang mengalami bencana, waktunya belum tiba. Jika kalian hidup dengan baik, mungkin 800 tahun kemudian akan ada kesempatan untuk berubah. Baiklah. Tidak kusangka, keluarga Fu masih memiliki keturunan. Bahkan benar-benar mengambil surat pernikahan ini dan datang ke sini. Leluhur, apakah masalah ini masih bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan, tapi... Leluhur, jika saya menikah dengan keluarga Fu, keluarga Liu paling-paling akan kehilangan semua keberuntungan, bahkan jika keluarga Liu merosot. Setidaknya kami masih hidup, leluhur juga tidak akan kehilangan jiwa. Tidak, Ruyan, kamu tidak boleh menikah dengan keluarga Fu, benar. Bahkan jika menghadapi bencana langit, kita tidak boleh menyerah pada keluarga Fu. Tapi jika semua orang mati, yang tertawa terakhir bukanlah keluarga Fu. Selama ada harapan, kita masih punya kesempatan. Bagaimana jika Ruyan menikah dulu, setelah itu? Keluarga Liu akan mencari cara untuk melawan keluarga Fu. Leluhur, saya pikir Wulong tidak salah. Saya menikah, setidaknya bisa menyelamatkan nyawa keluarga Liu. Setidaknya selama leluhur masih ada, keluarga Liu bisa bangkit kembali. Karena menikah atau tidak akan tetap ada bencana langit. Saya lebih memilih Ruyan tidak menikah. Keluarga Liu akan bersama-sama melawan bencana langit. Leluhur, pikirkan lagi, melihat sikap keluarga Fu tadi. Jika Ruyan menikah, tidak tahu akan mengalami siksaan apa lagi. Mohon petunjuk leluhur. Ada beberapa hal memang harus dihitung dari awal. Apa yang perlu kita lakukan untuk leluhur? Cucu-cucuku, hancurkan mereka dengan keras. Yeah, are you Qian? Kamu kembali ke pasukan dan bersiap jika keluarga Fu datang 3 hari lagi. Agar kita siap, ya kakek. Paman kedua dan ketiga juga sudah kembali untuk bersiap. Kita harus melawan keluarga Fu sampai akhir. Itu adalah bencana langit. Bagaimana kita bisa melawan? Rulong benar, bencana langit telah datang. Bagaimana kita bisa melawan langit? Kakek, apakah jika aku mati, bencana langit akan teratasi? Are you Yan? Apa yang kamu lakukan? Jika aku mati, perjanjian pernikahan akan batal. Kita bisa menjaga keberuntungan keluarga Liu. Dan semua orang tidak akan terkena bencana langit. Tidak, jangan berpikir seperti itu. Kakek, Akan ada jalan keluarnya. Kakek. Sebenarnya ini adalah cara terbaik, diam. Kamu sampah keluarga Liu, tidak ada hakmu untuk bicara. Kakek, aku hanya kalah judi sedikit uang saja. Bencana langit ini bukan karena aku. Siapa yang menyuruh leluhur menulis perjanjian pernikahan? Dasar brengsek. Masih mau menyalahkan leluhur? Siapa? Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Hillier. Kamu anak kecil brengsek. Berani menyalahkan leluhur? Harus dipukul. Leluhur, aku salah, leluhur. Ebio. Bagaimana leluhur? Sudah menemukan solusinya? Tentu saja, dengan leluhur, tidak ada yang bisa mengganggu keluarga Liu. Ruyan kecil, ikut aku menemui suamimu. suami. Hai, Anak siapa yang nakal ini? kamu Fuinbo kan? Kamu kenal aku? Meskipun miskin, tapi miskinnya pas. Wajahnya biasa saja, tapi terlihat jujur. Hei, anak kecil, apa yang kamu mau? Ngapain diam? Istri kamu sudah datang. Istriku?
Perkenalkan, ini sisip perempuanku. Liu Ruyan, ini adalah orang yang kutetapkan untukmu. Orang yang ditakdirkan. Fu Yanbo. Leluhur, apa yang terjadi? Dan siapa dia? Jangan-jangan aku harus menikah dengan orang asal-asalan? Aku bisa membantu keluarga Liu menahan bencana langit. Kamu tidak sembarangan menikah, hanya orang yang tercantum dalam surat pernikahanku. Orang yang telah ditentukan dalam perjanjian pernikahan. Apa maksudnya? Dialah cucu sejati keluarga Fu Yanbo. Fu Zinian, keluarlah. Ternyata leluhur datang, sudah ratusan tahun tidak bertemu, Anda benar-benar. Anda semakin muda. Jangan banyak bicara, apa yang dilakukan keturunan keluarga Fu? Bahkan menggunakan surat pernikahan itu untuk memerasku. Bukankah surat pernikahan itu sudah dikembalikan kepada keluarga Liu? Itu tidak penting, yang penting adalah cucumu. Fu Yan tahu menggunakan surat pernikahan itu untuk memeras keluarga Liu. Jika tidak menikahkan Ruyan dengannya, kan mengundang bencana langit, apa maksudnya? Keluarga Liu selama ini selalu berbagi keberuntungan dengan keluarga Fu. Jika tidak, kalian tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Maafkan, ini semua kesalahan generasi muda. Aku akan segera memeriksanya. Tidak benar, leluhur. Cucu sejatiku bukan Fu Yan Tao, tapi Fu Yanbo. Artinya, orang yang sebenarnya memiliki perjanjian pernikahan denganmu. Bukan Fu Yan Tao yang tidak bermoral itu, tapi Fu Yanbo yang terlihat lugu ini. Tapi keluarga Fu, pada akhirnya adalah keluarga besar. Kenapa dia malah jadi pengantar makanan? Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Sejak wanita itu datang, dia selalu menyiksaku. Setelah ayahku meninggal, dia dan Fu Yantao menguasai semua harta keluarga kami dan mengusirku. Aku akan membawa Fu Yanbo untuk kembali ke keluarga. Ruyan, kamu pulang dulu, tunggu saja pernikahanmu. Baik, Leluhur belum kembali? Leluhur membawa Ruyan pergi semalaman, tidak tahu kemana. Jangan-jangan leluhur membawa Ruyan kabur. Kalau keluarga Fu datang, kita semua akan celaka. Kalau begitu, kita juga kabur saja. Kabur apa? Apakah keluarga Liu tidak punya nyali? Benar. Tidak peduli bencana langit, keluarga Liu akan melawan keluarga Fu sampai akhir. Rame sekali, sepertinya semua sudah datang. Mari kita. Melei, Fu Yantao, aku peringatkan kamu. Cepat keluar dari keluarga Liu, atau jangan salahkan aku. Aku tidak akan menikahkan Ruyan denganmu, dan kamu juga tidak akan mendapatkan sepeser pun dari keluarga Liu. Kalian pikir keluarga Liu masih seperti dulu? APA maksudnya, Pajai ini, Kementerian Pertahanan, sudah memberikan ultimatum terakhir kepadamu, mencopotmu, dan memeriksamu. APA, kalian masih di sini? Dia sekarang sudah bukan komandan tim keamanan lagi, cepat pergi. Maaf, Komandan Liu. Apa yang masih kalian tunggu? Menunggu kaisar keuangan kalian. Lu Chuanwan, kan? Tenang, dia tidak akan datang. Apa maksudmu? Pagi ini, investor grup Liu menarik investasi mereka dan beralih ke grup Fu kami, menyebabkan harga saham anjlok. Dia sedang sibuk menjelaskan kepada para pemegang saham. APA. Apakah benar surga ingin menghancurkan keluarga Liu? APA. Apakah benar surga ingin menghancurkan keluarga Liu? Ini keterlaluan. Are you Qian? Aku menyarankan kalian segera menyerahkan Liu Ruyan. Atau semua orang di sini akan mati. Tidak mungkin. Are you Yan? Tidak akan pernah menikah dengan bajingan sepertimu. Ayah, dasar anak kecil. Kamu berani melawan ayahku? Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudah hampir mati, masih mau pamer di hadapanku? Apakah aku perlu menghormati kalian? Jika bukan karena keluarga Liu kalian, keluarga Fu kami tidak akan mengalami banyak bencana dan hampir punah. Untungnya aku melihat tulisan kakek buyutku, Fu Wei. Baru tahu betapa tidak bermoralnya keluarga Liu kalian.
Hari ini, kalian mengalami nasib ini. Semua karena kesalahan kalian sendiri. Fu Wei melakukan banyak kejahatan. Leluhur keluarga Liu kami adalah yang mengembalikan ketertiban dan menegakkan keadilan. Sedangkan keluarga Fu kalian yang pantas mendapatkan hukuman. Ayah, aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Serahkan Liu Ruyan kepadaku. Keluarga Liu kalian memang keras kepala. Baiklah. Aku akan melihat apakah tulang keluarga Liu kalian keras. Atau tinjuku yang keras. Semua kalian, mati saja. Berhenti! Fu Yantao, apa yang kamu lakukan? Sayang. Aku pikir kamu akan kabur dari pernikahan. Aku beritahu kamu, meskipun aku mati, aku tidak akan menikah denganmu. Ruyan, jangan. Mau mati. Tidak semudah itu. Hari ini kamu harus menikah. Atau mereka semua akan mati. Hari ini kamu harus menikah. Atau mereka semua akan mati. Tidak, Ruyan. Jangan dengarkan dia. Keluarga Liu kami tidak perlu menyunahkan diri. Dengan pernikahan seorang wanita. Benar, Ruyan. Dengarkan kakekmu. Keluarga Liu kami akan melawan keluarga Fu sampai akhir. Apakah jika aku menikah denganmu, kamu akan membebaskan mereka? Tentu saja, kalau kamu menikah denganku, kamu jadi istriku. Kita akan jadi satu keluarga. Mana mungkin aku menyakiti keluarga sendiri, setuju kan? Baik. Aku mau menikah. Bagus. Mobil sudah menunggu lama di luar. Aku juga sudah siapkan pernikahan untukmu. Semua orang elit di Yuncheng sudah hadir. Hanya tinggal pengantin perempuanmu. Bawa semua orang pergi. Biar keluarga Liu juga saksikan pernikahan kita, ayo. Kepala keluarga Fu ini siapa sih? Kok bisa sehebat ini? Bisa menikahi putri sulung keluarga Liu, Liu Ruyan. Lagi pula, dia sudah akuisisi Cai Huang milik keluarga Liu. 70% saham, Liu Chuanwen. Ini terlalu kaya. Pernikahan dengan keluarga Fu ini kolaborasi kuat. Nanti, keluarga Fu dan Liu bisa kuasai dunia. Selamat datang para tamu di pernikahan keluarga Fu dan Liu. Mari kita sambut mempelai. Terima kasih datang ke pernikahan aku dan Ruyan. Sekarang kedua mempelai bisa tukar cincin. Pakai. Kamu kan tidak mau lihat keluarga Liu mati di depanmu? Lelahar. Kamu tidak layak menikahi Ruyan. Kamu tidak layak menikahi Ruyan. Leluhur, akhirnya kamu datang. Kamu mau apa? Ini kan pernikahan cicit keluarga Liu. Apa aku sebagai leluhur tidak boleh hadir? Sudah dengar leluhur keluarga Liu masih kecil. Hari ini lihat ternyata benar. Anak kecil saja bisa jadi leluhur. Pantasan keluarga Liu jadi hancur begini. Kalian tahu apa? Kalau saja 5 tahun lalu aku tidak gagal naik tingkat. Terjebak di tubuh anak kecil, cultivation terbatas. Mana mungkin ada banyak masalah seperti hari ini. Tapi untuk menghajar cucu tak tahu malu ini, sudah cukup. Leluhur Liu, apa kesalahanku? Malah kamu. Di hari bahagiaku datang menggekal. Kamu membuat rumor, memfitnah Rukian. Buat dia dipecat dan diselidiki, juga sengaja buat perangkap judi. Jebak Rulong hingga punya utang besar. Paling jahat adalah kamu, pakai nyawa keluarga Liu. Paksa Xiao Ruyan menikahimu. Kamu benar-benar rendah, tak tahu malu, licik sekali. Pantasan akhir-akhir ini beberapa politisi keluarga Liu dan Taipan tumbang semua. Apa sih yang dipegang keluarga Fu terhadap keluarga Liu? Bisa menghancurkan keluarga nomor 1 Liu sampai seperti ini. Alasan Liu Ru kian diselidiki. Itu karena laporan masyarakat, ada masalah apa? Semua orang bisa lihat hasilnya. Adapun Liu Rulong, bukan saya yang mengajaknya bermain. Dia yang meminta saya membantunya mencari uang. Kamu bohong. Kamu bilang padaku, pinjam uang tidak perlu bayar bunga. Lalu meminta saya memberikan 20% saham sebagai jaminan. Ini jebakan yang kamu buat untukku. Adapun Liu Ruyan, ini surat pernikahan yang kamu tulis sendiri.
Ini surat pernikahan yang ditulis oleh leluhur keluarga Liu dan Fu. Ditulis bersama, langit dan bumi menjadi saksi. Jika membatalkan pernikahan, akan mendapat hukuman dari langit, benar? Benar-benar surat pernikahan yang ditulis sendiri, ini tidak bisa disangkal. Benar, sebagai manusia tidak boleh ingkar janji. Keluarga Fu membantu keluarga Liu menahan bencana langit, malah bilang dipaksa menikah. Keluarga Liu benar-benar tidak tahu terima kasih. Keluarga Fu begitu setia, keluarga Liu tidak berterima kasih, malah ingin membatalkan pernikahan. Saat bencana langit datang, mereka akan menangis terlambat. Leluhur, kamu tidak akan ingkar janji, kan? Benar, ini memang surat pernikahan yang saya tulis sendiri. Tapi orang yang benar-benar menikah dengan Xiao Ruyan, bukan kamu. Apa maksudmu? Kamu lihat baik-baik bagaimana surat pernikahan ini ditulis, tertulis di langit. Bersuara di bumi, cucu laki-laki keluarga Liu. Dan cucu laki-laki keluarga Fu menikah, surat ini sebagai bukti. Jika melanggar, langit dan bumi akan menghukum. Surat pernikahan ini tertulis jelas, tidak ada kesalahan. Benar, surat pernikahan ini tertulis jelas, cucu laki-laki keluarga Liu. Dan cucu laki-laki keluarga Fu menetapkan pernikahan. Tapi kamu bukan orang keluarga Fu yang dimaksud dalam perjanjian. Leluhur keluarga Liu, kamu tidak pikun, kan? Sekarang mulai meragukan identitasku sebagai orang keluarga Fu. Kamu cucu laki-laki? Tentu, saya cucu laki-laki keluarga Fu yang sah. Liu Ruyan, dia hanya bisa menikah denganku. Jika kamu cucu laki-laki, lalu siapa dia? Perkenalkan. Ini cucu laki-laki keluarga Fu, Fu Yanbo. Kamu, kenapa kamu datang ke sini? Kamu sampah. Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk mengambil milik saya. Ayah menulis jelas dalam wasiatnya. Menyerahkan semuanya padaku. Dan mengusirmu dari rumah, sekarang apa statusmu? Berani bersaing denganku. Saya selalu berpikir ayah pilih kasih. Memberikan semuanya padamu, tapi sebenarnya kamu menggunakan cara memaksa ayah, yang lebih jahat, kamu yang membunuhnya. Untuk merebut pernikahanku, kamu sedang panik. Bahkan mereka bersatu untuk memfitnahku, mengatakan aku yang membunuh ayahku. Apa buktimu? Tentu saja aku punya bukti. Apakah ayahku bisa bangkit dari kematian? Ini adalah wasiat ayah, di sini tertulis. Semua kekayaan keluarga Fu akan diwariskan padaku. Tidak mungkin, wasiat ini palsu. Tanda tangan ayah sendiri, mana mungkin palsu? Fu yang tahu, apa yang kamu lakukan? Sekarang kalian tidak bisa membuktikan apa-apa, kalian hanya memfitnah. Kenapa kamu tertawa? Fu Lautou, sekarang giliranmu. Tidak bisa bangkit dari kematian, tapi aku, leluhur keluarga Fu, bisa memulihkan semua surat-surat keluarga Fu. Membakarnya tidak ada gunanya, leluhur. Leluhur keluarga Fu sudah datang. Ternyata apa yang dikatakan leluhur Liu benar. Dia bukan cucu sah keluarga Fu. Maka yang menikahi Liu Ruyan di surat pernikahan. Bukan dia, ternyata berbelok arah. Siapa sebenarnya leluhur ini? Siapa cucu ini? Kamu, cucu durhaka, membunuh ayah dan kakak. Sekarang berani menggunakan surat pernikahan untuk memeras keluarga Liu, membalas budi dengan kejahatan. Kamu lebih rendah dari binatang. Dulu kamu menyerahkan keluarga Fu. Kecabang keluarga Liu, mempermalukan keluarga Fu. Apa muka kamu untuk menjadi leluhur keluarga Fu? Anak sialan, berani melawan leluhur. Leluhur seperti kamu. Tidak diakui juga tidak apa-apa. Leluhur seperti kamu, tidak diakui juga tidak apa-apa. Fu Yan tahu, jangan terus tersesat. Surat pernikahan ini disaksikan oleh langit. Yang akan menikahi Ruyan adalah aku. Jika kamu memaksa Ruyan menikahimu, keluarga Fu akan mendapat kutukan langit. Kalian hanya ingin membatalkan pernikahan, bukan? Kutukan langit apa? Aku tidak takut, aku beritahu kamu. Aku adalah cucu sah keluarga Fu. Hanya aku yang akan menikahi Liu Ruyan. Lepaskan aku. Ada pembunuhan. Lari cepat. Hari ini kalian semua akan mati. Tidak apa-apa Ruyan, jangan khawatir. Fu Yanbo, aku akan membunuhmu. Hati-hati. Tidak menyangka kekuatan batinmu begitu dalam. Ternyata kamu mendapat warisan sejati dari Fui. Dulu kakek buyutku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang kamu hanya anak kecil, tidak bisa mengeluarkan semua kekuatanmu. Hari ini kamu bukan lawanku. Bagaimana? Mereka semua memanggilmu leluhur, tapi di mataku, kamu hanya anak kecil.
Cucu durhaka, cepat letakkan leluhur. Dasar brengsek, aku akan membunuhmu. Leluhur, hati-hati. Hari ini aku akan membunuhmu. Keluarga Liu juga akan lenyap, dan saat itu keluarga Fu akan menjadi yang terbaik di dunia. Leluhur. Yanbo, Leluhur, apakah Anda baik-baik saja? Pinggangku hampir patah. Anda membuatku sangat khawatir, leluhur. Syukurlah Anda baik-baik saja, leluhur. Bahkan jika mati, kami tidak akan membiarkannya menyakiti Anda sedikitpun. Leluhur, keturunan keluarga Liu akan melindungi Anda. Liu Chuanren, cucu ke-10 keluarga Liu. Liu Zaiquan, cucu ke-11 keluarga Liu. Liu Ruqian, cucu ke-12 keluarga Liu. Dan aku, Liu Rulong, cucu ke-12 keluarga Liu, akan melindungi leluhur. Melendangi, kalian, tikus-tikus keluarga Liu. Pantas menjadi lawanku? Hari ini aku akan membunuh kalian. Satu persatu, untuk menghormati leluhur keluarga Fu. Ternyata cara untuk memecahkan segel adalah dengan kesatuan keluarga. Akhirnya aku kembali ke wujud asliku, Fu Yantao. Kali ini kamu pasti mati. Mohon leluhur, maafkan nyawanya. Cucu durhaka ini begitu tidak tahu terima kasih. Kamu masih membelanya? Keluarga Fu sudah jatuh, jumlahnya sedikit. Sejak Fui berbuat jahat 100 tahun yang lalu. Aku tahu keluarga Fu sudah tidak ada harapan lagi, jadi aku tidak peduli dengan urusan dunia. Tapi dia tetap keturunan keluarga Fu. Berharap leluhur bisa memberinya kesempatan. Biarkan aku membawanya pulang dan mendidiknya dengan keras. Mohon leluhur, beri dia kesempatan. Baiklah, karena kamu memohon. Aku akan memaafkannya. Tapi jika keluarga Fu terus berbuat jahat, aku tidak keberatan untuk menghancurkan kalian semua. Terima kasih, leluhur. Keluarga Liu benar-benar baik hati dan mulia. Keluarga Fu sudah bertengkar selama bertahun-tahun. Dalam hal strategi, kami kalah jauh. Benar, jika bukan karena leluhur keluarga Liu yang menghentikan. Mungkin keluarga Fu yang akan terkena bencana langit. leluhur, bagaimana dengan Yanbo? Dia sudah tidak ada denyut nadi lagi. Dia mati karena menyelamatkanku. Aku pasti akan menyelamatkannya. Jangan, leluhur. Pil dalam tubuhmu adalah hasil latihanmu selama bertahun-tahun. Jika diberikan padanya, kamu akan lenyap dari 3 dunia. Leluhur, jarum 3 plum keluarga Liu. ICU Terminal di seluruh dunia. Kamu bisa menggunakannya untuk menyembuhkan. Jangan gunakan itu, jarum 3 plum hanya bisa menyembuhkan orang yang hampir mati. Dan dia sudah tidak bernafas. Semua ini karena aku. Dan seharusnya aku yang mengakhirinya. Leluhur. Sebagai leluhur keluarga Liu, aku telah melindungi keluarga Liu selama ribuan tahun. Mulai sekarang, kalian para cicit harus bisa mandiri. Keturunan keluarga Liu mengantarkan leluhur. Leluhur telah mengorbankan dirinya untuk keluarga kita. Kita harus selalu mengikuti ajaran leluhur. Berbuat baik, bersatu padu, dan memperkuat keluarga Liu. Kita harus bersatu, Penuh cinta dan kepercayaan. penuh kebaikan dan tanggung jawab. Yanbo, akhirnya kamu bangun. Yanbo. Aku ternyata baik-baik saja. Bagaimana dengan leluhur? Leluhur tidak akan pernah kembali. Ini salah kita, kalau saja kita tidak malas. Membujuk leluhur untuk turun gunung. Apa? Leluhur mau turun gunung lagi? Pagi ini, grup Liu mengumumkan. Liu Chuanren mengundurkan diri sebagai ketua dewan. Dan digantikan oleh cucu tertua, Liu Ruyan. Liu Yan mendapatkan dukungan dari ratusan grup di dalam dan luar negeri. Hari ini saham grup Liu naik, masyarakat menyatakan. Perusahaan baik seperti grup Liu pasti akan didukung sampai akhir. Hai Yanbo, aku segera pulang. Kenapa masih telepon? Sayang, aku mau bilang sesuatu. Kamu harus tenang ya. Apa itu? Anak kita akhirnya bisa bicara. Benarkah? Dia panggil papa atau mama dulu? Bukan keduanya.
Lalu apa? Apa lihat-lihat kalian ini cucu-cucuku, aku leluhur kalian.